Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kali ini saya akan membahas satu sutta yang sangat menarik. Ini berkaitan dengan orang yang sakit, terutama nasihat kepada orang yang sedang sakit. Apalagi sekarang dengan adanya wabah di mana-mana. Nah, sehingga bisa saja seseorang terdampak oleh wabah. Maka di sini ada beberapa hal yang harus ditaati bagi seseorang yang mengalami sakit agar cepat sembuh. Nah, sutta ini bernama Padama Upadaka Sutta yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya di dalam Gilana Wagga. Ya, kita bahas sedikit demi sedikit. Pancahi bikawe damehi samanagato gilano dupadako hoti. Wahai para biku, ketika memiliki 5 hal ini, seseorang yang sakit akan sulit dilayani. Jadi kalau seseorang memiliki 5 hal ini, terutama orang yang sakit, orang demikian itu sulit untuk dilayani. Boleh dikatakan sulit sembuh. Lantas kata mehi pancahi, apa yang 5? Yang pertama adalah asap paya kari hoti. Artinya dia adalah seseorang yang tidak mengetahui mana yang cocok, mana yang kondusif, mana yang sesuai sapaya. Nah, orang demikian sulit untuk bisa sembuh dari sakitnya. Ya, sebagai contoh adalah misalnya seseorang yang kena sakit flu misalnya, tetapi sudah tahu dia kena flu, hidungnya meler, ya lendirnya terus keluar, tetapi dia suka mandi di air dingin. Nah, itu tambah flu. Atau dia suka pergi ke tempat yang dingin, itu juga akan menambah penyakitnya. Dia tidak tahu mana yang kondusif bagi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sapaye matang nak janati. Dia tidak mengetahui ukuran di dalam hal yang kondusif, hal yang sesuai. Nah, seperti apa? Misalnya ya kayak tadi orang yang sakit flu, kemudian dia minum obat, tetapi obatnya kebanyakan, jadi dia tidak tahu ukurannya seberapa, jadi kebanyakan dia minum obat. Ya, bukannya flu-nya sembuh, tetapi malahan penyakit baru bisa muncul. Itu karena dia tidak tahu ukuran di dalam hal yang sesuai. Nomor 3 adalah B sajang nak padik sewita hoti. Nah, sementara yang kedua ini seseorang tidak tahu ukuran atau batasan mana yang sesuai. Nah, yang ketiga malahan seseorang tidak minum obat. Nah, ini penting. Ada yang mengatakan, apakah dengan kita baca parita saja kemudian sakit sembuh? Nah, tetapi Sang Buddha di sini malahan menganjurkan kita kalau sakit ya harus minum obat. Nah, kalau kita sakit tetapi tidak minum obat, B sajang nak padik sewita, ya sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ata kamasa gilanu pakadasa nak yata butang abatang awikata hoti. Nah, jadi yang keempat ini adalah ia yang sakit tidak membuka penyakitnya sebagaimana adanya, terutama kepada orang yang melayani, terutama kepada dokter yang berbaik hati, gilanu pada kasa. Jadi yang melayani orang sakit artinya dokter. Jadi dia itu tidak menunjukkan apa adanya, sakitnya itu apa, sakitnya itu bagaimana. Abi kamantang wa abi kamatiti,
Ketika misalnya sakitnya bertambah, dia tidak mengatakan sakitnya bertambah. Padik kamantang wak padik kamantiti, ketika sakitnya itu berkurang, dia tidak mengatakan kalau sakitnya berkurang. Ditang wak ditotiti, dan ketika sakitnya itu tidak berubah, dia tidak mengatakan kalau sakitnya itu tidak berubah. Jadi dia itu diam. Nah, jadi tidak mengatakan sakit apa adanya. Jadi sakitnya itu apa, dia tidak mengatakan. Ya, seorang dokter tidak akan bisa mengobati. Misalnya seperti kejadian yang barusan terjadi, katanya ada orang yang sebenarnya di tempat yang di rumah sakit yang pertama dia itu sudah kena sakit yang kemudian dikatakan kena corona, tetapi kemudian dia pergi ke Jakarta dan tidak mengatakan kepada dokternya bahwa dia itu kena corona. Nah, itu kan membahayakan. Nah, di sini juga sama. Dia itu kena flu misalnya kan, tadi kena flu. Nah, flu itu kan seperti corona. Nah, kena flu tetapi dia tidak mengatakan kalau sebenarnya dia itu kena corona. Dia tidak mengatakan rasanya bagaimana, sakitnya bagaimana, paru-parunya rasanya bagaimana dan sebagainya. Dia hanya mengatakan saya kena flu, tetapi dia tidak menjelaskan secara detail sakitnya itu apa. Nah, kalau begitu bahkan seorang dokter pun juga tidak bisa mengobati dan dia tidak sembuh dari penyakitnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, upananang sariri kana wedananang dukanang tibbanang karanang kadukanang asatanang amana panang panaharanang anadi wasa kak jati kohdi. Nah, dia itu tidak memiliki kesabaran. Anadi wasa kak jati kohdi. Jadi dia tidak bersabar terhadap perasaan sakit yang muncul pada tubuhnya. Jadi terhadap perasaan sakit yang muncul, rasa yang menusuk-nusuk, rasa yang kasar, rasa yang tidak menyenangkan, rasa yang tidak disukai pikiran, dalam artinya rasa sakit yang luar biasa yang dia rasakan, dia tidak bisa bersabar di situ. Nah, kalau dia tidak mampu bersabar, orang yang tidak mampu bersabar terhadap sakit yang dialami, itu penyakitnya juga tidak akan sembuh-sembuh. Kenapa? Harus diingat, antara pikiran dan juga jasmani itu saling mempengaruhi. Kalau pikirannya semakin cemas, semakin khawatir, semakin takut, tidak bersabar terhadap sakit fisik yang dialami, ya sakitnya akan sangat lama tidak pergi-pergi. Nah, ini jadi 5 hal yang ketika seseorang memiliki penyakitnya tidak akan cepat sembuh. Maka 5 hal ini harus dilenyapkan. Nah, kemudian pancahi bikawi damehi samanagato gilano supadago hoti. Nah, tetapi di sebaliknya, wahai para biku, ketika seseorang memiliki 5 hal ini, maka orang yang sakit, ya ketika seorang yang sakit memiliki 5 hal ini, maka dia akan mudah dilayani, atau dengan kata lain akan mudah sembuh. Jadi kebalikannya, kalau yang pertama adalah seseorang tidak tahu mana yang sesuai, mana yang kondusif. Nah, yang ini seseorang tahu mana yang kondusif. Jadi kalau memang tahu bahwa dia kena flu, ya dia akan menghindari minum minuman yang dingin, menghindari tempat yang dingin. Kemudian yang kedua, dia mengetahui ukuran di dalam yang kondusif. Nah, dia walaupun harus minum obat misalnya, harus obat yang sesuai dan tidak berlebihan, tidak juga kurang. Kemudian yang ketiga, dia sajang padisewi tahoti, dia harus minum obat yang sesuai, yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Yang keempat, jadi kebalikan dari yang keempat di atas. Kalau yang keempat di sini adalah dia menunjukkan sakitnya sebagaimana adanya kepada orang yang membantunya. Jadi kepada dokter yang membantunya. Jadi dia mengatakan ketika sakitnya bertambah, ya dia katakan sakitnya bertambah. Ketika sakitnya berkurang, ya dia juga mengatakan sakitnya berkurang. Ketika sakitnya itu tetap saja tidak mau berubah, dia juga mengatakan bahwa sakitnya tidak berubah. Nah, dengan demikian, maka seorang dokter akan bisa membantu mana yang tepat, mana yang cocok untuk si pasien, untuk dia. Kemudian yang kelima,
Ya, kalau yang kelima yang atas yang tidak mudah untuk dilayani, yang sakitnya tidak mau sembuh-sembuh, itu kurang bersabar, tidak punya kesabaran. Nah, sedangkan yang di sini ketika seorang pasien ingin cepat sembuh dari sakitnya, maka dia harus mampu bertahan, dia harus mampu bersabar terhadap perasaan sakit, perasaan menusuk, perasaan yang kasar, perasaan yang tajam, perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan yang seperti ingin membuat dia mati, panaharanang, ya, yang berkaitan dengan tubuhnya. Jadi apapun perasaan sakit yang ada di tubuhnya, dia mampu bersabar. Dengan pikiran mampu bersabar, maka dia akan mudah sembuh dari penyakitnya. Nah, itulah imehi kok bikawi pancahi damehi samanagato kilano. Maka ketika seorang pasien, seorang yang sakit memiliki 5 hal ini, supat daku titik, maka dia mudah dilayani, dia akan cepat sembuh. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwasanya kalau kita ingin cepat sembuh, ketika kita sakit ya kita harus hidup sesuai, kita harus tahu mana yang sesuai, mana yang cocok. Kita harus mengetahui ukuran seberapa batasan untuk menggunakan apa yang sesuai. Kita juga harus minum obat, kita juga harus membuka kepada dokter yang membantu kita penyakitnya apa, tidak ditutup-tutupi. Yang kelima kita harus bersabar terhadap penyakit yang kita alami. Dengan demikian, kalau kita sakitnya akan mudah sembuh, akan mudah lenyap. Ya, terima kasih, semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua bebas dari sakit, baik sakit fisik maupun sakit batiniah. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.